Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Nama saya adalah Imade Bayu Dita Putra. Saya mahasiswa ISIP Jakarta. NRP saya 2014 230065. Saya akan memaparkan hasil paper saya di mata kuliah Politik Internasional dengan tema perilaku negara Singapura dalam dinamika politik internasional dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan bahwa virus corona yang tengah merebak saat ini bisa dikategorikan sebagai pandemi global. Pernyataan itu diumumkan Direktur Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam konferensi pers yang berlangsung pada Rabu tanggal 11 Maret tahun 2020. Tedros memandangkan virus corona sebagai pandemi global setelah jumlah infeksi di seluruh dunia mencapai 121.000. Setidaknya ada 69 negara terus berjuang melawan ancaman virus corona ini. Lalu dari 69 negara tersebut per tanggal Senin 2 Maret 2020, nama Indonesia masuk ke dalam negara yang terjangkit virus corona. Indonesia juga mendapatkan bantuan dari negara lain atau lembaga internasional dalam menghadapi penyebaran virus corona atau COVID-19 ini. Salah satu negara yang memberikan bantuan yakni Singapura. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah membuka diri dan tidak menolak bantuan dari negara lain. Jokowi juga sudah mengatakan bahwa Jokowi menerima banyak bantuan dari Singapura terkait penanganan corona ini. Bantuan tersebut diberikan setelah Jokowi berkomunikasi dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada pekan lalu. Nah, teori yang saya ambil di sini teori liberalisme. Teori liberalisme merupakan perspektif yang ada di dalam ilmu hubungan internasional. Kaum liberal umumnya memiliki pandangan positif terhadap sifat manusia. Nah, habis itu mereka memiliki keyakinan besar terhadap akal pikiran manusia dan mereka yakin bahwa prinsip-prinsip rasional dapat dipakai dalam masalah-masalah internasional. Kaum liberal juga mengaku bahwa individu selalu mementingkan diri sendiri dan bersaing terhadap suatu hal. Nah, adapun asumsi-asumsi tersebut yang yaitu pandangan positif tentang manusia, tentang sifat manusia, tentang manusia, keyakinan bahwa hubungan internasional dapat bersifat kooperatif daripada konfliktual, percaya terhadap kemajuan. Salah satu asumsi dasar liberalisme adalah keyakinan terhadap kemajuan di mana menurut John Locke, kemajuan bagi kaum liberal merupakan kemajuan bagi individu yang mendapatkan jaminan kebebasan dari negara bagi individu tersebut untuk menghidupi kehidupannya dan menggapai kebahagiaannya tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Kebebasan dalam liberalisme ini diadaptasi untuk melakukan kerjasama agar terhindar dari perang untuk menciptakan negara yang bebas dari peperangan. Penerapan perspektif liberalisme seperti yang dijelaskan di atas dapat dilihat bahwa pola bantuan Singapura untuk menyelesaikan wabah corona di Indonesia ini dapat mengaruhi kerjasama dan balas budi antara negara Singapura dengan negara Indonesia ini. Lalu Singapura mendengar keluhan Indonesia dan Singapura langsung mengulurkan tangannya untuk membantu Indonesia uh, perihal penanganan COVID-19 ini. Misalnya 50 unit APD atau alat pelindung diri dan 2 alat ventilator dari negara Singapura tiba di kota Batam, Pulau Riau. Tidak hanya itu, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dikabarkan menghubungi Presiden Joko Widodo guna menyepakati kerjasama terkait wabah ini. Singapura juga dikabarkan akan memberikan bantuan alat-alat medis sekaligus alat pendeteksi COVID-19 dengan teknologi canggih. Meski begitu, bantuan luar negeri ini semacam ini seharusnya tidak serta-merta dianggap sebagai kepentingan strategis semata. Tomohisa Hattori dari City University of New York menjelaskan adanya justifikasi etis dan politik moral terkait bantuan luar negeri dalam tulisannya yang berjudul The Moral Politics of Foreign Aid. Hattori setidaknya berupaya menjelaskan bahwa bantuan luar negeri yang diberikan antar negara ini tidak serta-merta adanya diberikan demi kepentingan pribadi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa asumsi pendekatan liberal soal bantuan luar negeri.
Hattori juga menganalogikan bantuan luar negeri semacam ini dengan hubungan dokter dan pasien. Nah, dokternya ini sebagai negara Singapura yang memiliki keahlian dan kemampuan teknis dapat memberikan bantuan teknis kepada pasiennya kepada negara berkembang sebagai negara Indonesia kita. Kesimpulannya, Singapura juga memiliki kepentingan keamanan kesehatan dalam memberikan bantuan kepada Indonesia guna menghadapi COVID-19 ini. Mengingat adanya kedekatan geografis dan ekonomi di antara kedua negara ini, pasalnya laporan menyebutkan bahwa terdapat beberapa warga Indonesia negara Indonesia ini atau WNI di Singapura turut menyumbang angka dalam jumlah kasus pasien positif. Dan meski kepentingan strategis dan obligasi moral dapat mendasari bantuan luar negeri Singapura kepada Indonesia, terdapat konsep lain yang turut menjelaskan hubungan kedua negara ini. Konsep ini disebut sebagai resiprositas. Resiprositas ini menggambarkan adanya sikap baik terhadap orang lain yang dibalas dengan sikap baik pula oleh orang yang menerimanya, semacam balas budi. Nah, Indonesia juga sering membantu kepentingan negara Singapura seperti di bidang ekonomi dan investasi misalnya. Indonesia juga merupakan salah satu rekan dagang utama bagi Singapura. Nah, habis itu dalam hal ini Singapura ini menganalogikan sebagai dokter yang memiliki keahlian dan kemampuan teknis dapat memberikan bantuan teknis kepada pasiennya, yaitu Indonesia. Sekian pemaparan paper mata kuliah politik internasional dengan tema perilaku negara Singapura dalam dinamika politik internasional dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jika ada kesalahan kata, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih.